Selamat sore, Shalom. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saat ini kita akan mulaikan ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot. Karena itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Diundang kita semua untuk berdiri, kita menyanyi NKB nomor 3 ayat 1, Terpujilah Allah. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot Sarongsong saat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita sambut dengan menyanyi Bapa Sorgawi. Jemaat dipersilakan duduk. Pengakuan dosa dan berita pengampunan. Karena itu marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kepadanya. Mari berdoa.
Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, Engkau mengenal setiap hati kami dalam segala kebenaran dan kesalahan kami. Dan kami tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Karena itu kami mengaku bahwa kami penuh dengan keterbatasan untuk berbuat yang baik dan benar. Kami sulit untuk tidak mengingat kesalahan orang lain. Kami tidak berani untuk berkorban bagi sesama, sekalipun itu hanya untuk hal-hal kecil. Kami terlalu banyak mempertimbangkan untung rugi. Kami tak mau dianggap rendah dari yang lain. Kami sering membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Tidak terkecuali itu terjadi di lingkungan kami, dimanapun kami berada, di keluarga, di jemaat, dan masyarakat. Karena itu ya Tuhan Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dan tuntunlah kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Dengarkanlah berita anugerah Allah dalam kitab Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ayat yang kedua yang berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Kita sambut dengan menyanyi NKB 17, Agunglah Kasih Allahku. Kita masuk dalam pelayanan firman untuk kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita minta penerangan Roh Kudus melalui doa. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, sumber hikmat dan pengetahuan, berkenanlah kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan semua jemaat wanita kaum ibu jemaat Getsemani Lansot yang akan membaca firman-Mu di saat ini. Karena itu ya Tuhan Allah, kuasa Roh Kudus-Mu kiranya memampukan kami semua, menuntun kami melalui pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca Alkitab saat ini dalam kitab Perjanjian Baru, Kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10.
Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 dengan tema Paulus diakui oleh para rasul. Kemudian setelah lewat 14 tahun, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberikan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak terpaksa untuk menyunatkan dirinya. Memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyeludup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki di dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka, agar kebenaran Injil dapat tinggal tetap pada kamu. Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu tidak melaksanakan sesuatu yang lain kepadaku, tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Demikian pembacaan Alkitab. Dan saat ini kita akan merenungkan pembacaan Alkitab yang kita sudah baca bersama di saat ini dalam kitab Galatia pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita sebagai Gereja Masehi Injili di Minahasa atau GEMIM adalah gereja yang memiliki semangat misionaris, sehingga di tema perenungan kita saat ini adalah GEMIM Gereja yang Misionaris. Jika kita mempelajari dan membaca
sejarah perjalanan Gemim, maka akan ditemukan besarnya peranan gereja ini dalam semangat pekabaran Injil, baik di Pulau Sulawesi maupun di luar Pulau Sulawesi. Sehingga pada tanggal 30 kita sudah merayakan hari ulang tahun Gemim Bersinoda. Dan hal ini tentu tidak lepas dari panggilan kita untuk bersaksi, bersekutu, dan melayani. Apalagi kita sebagai ibu-ibu di tengah-tengah keluarga dan juga di tengah-tengah jemaat. Dan kita terus masih ingat dengan perubahan-perubahan yang saat ini terjadi. Dan kehadiran Gemim di seluruh dunia tentu berdasarkan pada firman Tuhan. Dan itu sebagai amanat agung bagi gerejanya. Karena itu dalam pembacaan Alkitab mengatakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita bisa baca dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Tentu dalam melaksanakan amanat agung Yesus Kristus, Gemim tidak hanya sekedar dalam tujuan mendirikan gereja sebagai sebuah gedung, tapi tugas gereja dalam bermisi itu adalah memberikan pengajaran tentang Kristus dan mengajarkan praktek-praktek hidup yang benar di hadapan Tuhan Allah. Bersama itu juga tentu terkait dengan pendampingan terhadap jemaat Allah. Ibu-ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam sejarah gereja kita belajar tentang semangat bermisi yang dilakukan oleh Riedel dan Schwarz. Mereka bersama misionarisnya, mereka hadir di tanah Minahasa, mereka memperkenalkan Injil Kristus. Mereka mengajarkan cara hidup yang benar dan mereka melakukan proses pendampingan. Dan di era sekarang ini dengan semangat global, Gemim memiliki tugas panggilan yang sama, yaitu tetap terus menjadi gereja yang misionaris atau gereja yang misioner. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini Gereja Masehi Injili Minahasa tetap konsisten dengan panggilan gereja dalam bermisi dengan mengirimkan beberapa tenaga utusan gereja ke luar daerah dan luar negeri, serta melakukan berbagai bentuk kerjasama terkait dengan komitmen untuk bermisi. Tetapi yang pasti ada juga banyak tantangan. Dan tantangan gereja dalam bermisi di masa kini antara lain dengan munculnya gerakan-gerakan yang khususnya gerakan-gerakan kaum perempuan, karena saat ini dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat, perubahan teknologi yang cepat,
isu lingkungan hidup, angka pengangguran yang tinggi, kesenjangan sosial dalam masyarakat, juga kesenjangan di bidang pendidikan, dan juga kekerasan seksual, dan persoalan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Seperti yang kita rasakan saat ini, di masa sekarang ini, di era yang baru ini. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ibadah saat ini kita membaca tentang semangat penginjilan dari Rasul Paulus dan teman-temannya yang menghadapi banyak tantangan. Salah satu tantangan dari kaum Yahudi yang memberikan pemahaman keliru kepada orang non-Yahudi antara lain yang ingin mengenal dan menerima Kristus. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita tentu tantangan ada banyak, seperti juga tantangan dari Paulus dan teman-temannya. Tetapi mereka tidak mundur dalam mereka melaksanakan tugas pelayanan. Juga kita sebagai ibu-ibu di tengah-tengah keluarga, yang pasti dalam kehidupan kita ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Tapi ada catatan penting dalam akhir bacaan ini, bahwa selain pengajaran, pemberitaan Injil, atau tugas bermisi, juga harus memberi perhatian terhadap persoalan praktis jemaat. Kami harus tetap mengingat orang miskin yang memang itulah yang sungguh-sungguh diusahakan melakukannya. Karena itu sekarang ini ada banyak bantuan-bantuan pemerintah untuk masyarakat dan jemaat. Dan di ayat ini sangat jelas bahwa Injil Kristus mampu untuk membawa perubahan dan perhatian kepada orang miskin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Gereja Masih Injili Minahasa sebagai gereja yang bermisi bukan hanya sekedar slogan semata. Gemim sebagai gereja yang bermisi perlu untuk terus menjadi bagian dalam pelayanan dan ditopang dengan sungguh-sungguh. Lebih khusus kita sebagai ibu-ibu yang ada di jemaat ini. Tantangan kita saat ini mungkin juga ada yang sama dengan apa yang dihadapi oleh Rasul Paulus dan teman-temannya mengenai saudara-saudara palsu atau orang-orang yang berpura-pura Kristen, yang tidak hidup sesuai dengan apa yang sebenarnya menjadi kehendak Kristus. Dan hal ini harus disikapi secara serius. Jangan sampai ada orang-orang di sekitar kita yang memberikan pemahaman yang keliru dan pengaruh buruk secara langsung melalui media sosial terkait dengan keseriusan kita menopang gereja dalam bermisi. Karena itu, saudara-saudara, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memang ada saja orang yang menyimpulkan secara keliru kehadiran Gemim di luar daerah dan luar negeri. Namun sebagaimana Paulus dan teman-temannya, mereka tidak menyerah dengan tantangan ini.
Karena itu, marilah kita sebagai ibu-ibu di tengah-tengah kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah kehidupan kita berjemaat di gereja Masehi Injili di Minahasa ini, kita menyatukan tekad kita untuk menopang gerejanya dalam bermisi dengan cara kita memperkuat persekutuan kita. Kita jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Jangan kita hanya sibuk dengan kesibukan kita sendiri. Ketika ada ibadah-ibadah persekutuan jemaat, mari orang sama-sama mengikuti ibadah. Walaupun saat ini kita masih mengikuti ibadah dalam live streaming seperti saat ini, ataupun persekutuan ibadah-ibadah di rumah kita masing-masing, karena terkait dengan situasi saat ini. Sekali lagi, jangan kita menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Orang selalu berdoa, kita harus selalu menopang dalam hal persekutuan dan juga dalam hal persembahan untuk misi. Karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, seperti dalam pembacaan kita tadi, di ayat yang ke-10b dituliskan ungkapan Paulus terhadap semangat misi itu kepada jemaat Galilea. Dan saya justru senang melakukan hal itu. Dan karena itu, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terus membangun kehidupan persekutuan kita dalam keluarga kita. Mari kita terus menjadi gereja yang bermisi, dan kita tetap melakukan, atau kita tetap senang melakukan hal-hal itu. Kita tetap senang melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Kita selalu mengajarkan kepada anggota keluarga, lebih khusus kepada anak-anak kita, supaya anak-anak kita boleh selalu melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Saat ini, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Sementara kita memberikan persembahan, kita menyanyi bersama-sama, bernyanyilah bagi Tuhan kuat.
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, kembali lagi kami datang dalam hadirat-Mu, sambil tak lupa mengucap syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang terberi menyapa hidup kami hingga sore hari ini. Kami bersyukur karena wanita kaum ibu Jemaat Getsemani Lansot boleh menikmati berkat-berkat sorgawi yang baru di persekutuan saat ini melalui firman-Mu yang mengingatkan kami semua sebagai ibu-ibu, sebagai keluarga, dan juga gereja-Mu agar tetap bertanggung jawab di tugas yang diembankan Tuhan pada kami sebagai ibu-ibu, sebagai orang tua terhadap anak cucu kami. Kami berdoa, ya Tuhan Allah, sebagai pemerintah dari pusat, provinsi, kota, kabupaten, sampai kelurahan, dan juga kepada masyarakat dan jemaat. Sebagai pelayan khusus, syamas, penatua, pendeta, guru agama, dan semua perangkat pelayanan, pegawai, kostor, beri kami hikmat dan kebijaksanaan agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami, tugas kerja dan pelayanan kami dengan baik. Kami berdoa, ya Tuhan, kiranya diberikan jemaat-Mu dan keluarga-Mu berkat keberhasilan dan kesuksesan dalam tugas kerja kami. Beri masa depan yang cerah bagi anak-anak kami, pemuda, remaja, dan anak-anak, serta diberkati anak-anak kami untuk menjadi anak-anak yang baik, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, kami berdoa untuk pergumulan hidup umat-Mu dan bangsa kami di Indonesia ini, karena persoalan pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum selesai. Kami mohon, ya Tuhan Allah, pulihkan kami dari pergumulan karena pandemi COVID-19 ini. Tuhan berkati dengan kesembuhan bagi yang sakit, yang terpapar dengan COVID-19 ini. Tuhan berkati para dokter dan para medis yang adalah barisan terdepan yang berupaya merawat semua pasien yang ada. Berkati juga keluarga-keluarga mereka, ya Tuhan. Berkatilah pemerintah kami, TNI, Polri, para relawan. Berkati kami juga pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan juga Kota Tomohon yang akan melaksanakan pesta demokrasi di bulan Desember ke depan di tanggal 9 nanti. Kami mohon, ya Tuhan Allah, Engkau siapkan kandidat yang terbaik, dan Tuhan memberikan kami sebagai masyarakat agar dalam masa-masa persiapan ini kami tetap menjaga dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sebagai masyarakat. Tetap memelihara kedamaian, memelihara keamanan, dan selalu menjaga hati kami agar kami selalu berkenan kepadamu. Kami juga berdoa bagi anggota jemaat
ataupun yang tidak disebutkan di Jemaat Getsemani Lansot yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kami mohon ya Tuhan Allah, Engkau berkati mereka, berkati dengan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkaulah sumber kesembuhan yang ilahi, yang berasal dari Tuhan. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan dalam ibadah saat ini. Juga kami telah memberikan persembahan ini untuk boleh terpakai dalam pelayanan, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah persembahan ini ya Tuhan, agar supaya itu boleh berkenan kepadamu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Inilah doa syukur kami ya Tuhan, permohonan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami, yang saat ini kami akan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan tutup ibadah kita saat ini. Diundang kita semua untuk berdiri, kita menyanyi bersama-sama Istri yang Teramat Baik. Kita menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah kita, Yesus Kristus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.
Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai.